Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu agama. Ketahuilah, Allah sudah janjikan dalam hadis Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal." Di situ hadis menjelaskan barang siapa yang berjalan, dalam makna lain barang siapa yang istiqomah, ya, terus menjalani hidupnya dengan istiqomah, tariqan dalam satu kebiasaan atau jalan, yaltamisu, mereka niatnya untuk istiqomah menimba ilmu agama, maka apa kata Rasul? Sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu ada dua di dunia, tiga di akhirat. Dua di dunia yaitu sakaratul maut. Yang kedua adalah alam barzah. Alam barzah. Dan tiga di akhirat yaitu alam mahsyar, kemudian mizan dan jembatan sirat. Semua dimudahkan oleh Allah. Pernah seorang waliullah didatangi oleh muridnya, disampaikan kalau tetangganya itu mengalami sakaratul maut dan minta kepada itu wali supaya dibantu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata wali, "Man huwa?" Siapa dia? Disebut namanya Fulan bin Fulan. Lalu apa kata wali? "Hallubuh, biarkan." Kenapa? Li'annahum mustaqim fi talabil ilm. Karena dia sudah istiqomah menuntut ilmu agama. Kasar-kasarnya orang Makassar bilang palapasam nih. Anu nassami. Aman nih. Ya. Karena itu tidak ada satupun hadis mengatakan tuntutlah ilmu sampai tua. Tidak ada. Tidak ada satupun hadis mengatakan tuntutlah ilmu sampai pintar. Tidak ada. Tapi ada hadis mengatakan utlubul ilma minal mahad ilal lahan. Tuntut ilmu dari ayunan sampai liang, sampai mati. Ya, sampai mati. Jadi jangan batasi diri menuntut ilmu. Ya, bagaimana istiqomahnya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri almarhum, ya, rahimallahu taala. Beliau itu masya Allah, ya, ambil kitab satu pick up 6 bulan hatam, kitabnya disedekahkan. Terus istiqomahnya beliau sampai ajal memisahkan beliau, istiqomah menuntut ilmu, masya Allah, ya. Ini orang alim ini. Tunggu dulu, ini kok kayak nusuk gitu. Mereka terus istiqomah menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita? Yang kita ini masih kurang dengan ilmu. Mudah-mudahan ya. Jangan batasi bilang cuma di majelis hari Rabu saja. Di mana ada ilmu, datangi. Tuntut ilmu. Terus. Ingat ya. Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang lebih cepat melainkan melalui ilmu. Anda rajin ibadah. Rajin ibadah, mau bandingkan sama orang berilmu? Enggak sama. Enggak sama ya. Nomul alim itu apa namanya? Maaf. Fadlul alim alal abid kafadli ala sairil
anbiya. Keutamaannya orang alim dengan orang abid itu seperti keutamaannya nabi dengan para nabi yang lain. Jauh. Jadi terus. Wallahi, 2 rakaatnya orang alim tidak sama dengan 2 rakaatnya orang yang mukmin. Tidak sama. Terus menimba ilmu supaya mendapatkan minimal gelar di sisi Allah. Alimuddin, ya. Alim, orang yang mengetahui ilmu agama. Amin ya rabbal amin. Salawat serta salam atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pada kesempatan kali ini kita masuk hadis berikut tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalau berbicara tentang sholat berjamaah, adalah merupakan satu-satunya cara menyelamatkan kita dari ancaman Allah. Coba bayangkan lo ya, orang sholat belum tentu selamat. Orang sholat belum tentu selamat, mungkin saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Kenapa saya katakan orang sholat belum tentu selamat? Karena Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'un. Bagaimana firman Allah? Wailul lil, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Siapa yang celaka sholatnya? Alladzina hum an sholatihim, mereka yang sholatnya itu suka lupa. Tahu lupa? Lupa itu maknanya tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk membawa Anda celaka. Bagaimana caranya menyelamatkan Anda dari ketidakhusyuan? Ayo angkat tangan sekarang. Siapa yang mampu khusyuk 2 rakaat saja dari takbir sampai salam? Wallahi, saya pribadi tidak berani angkat tangan. Tidak ada yang mampu khusyuk kecuali Nabi Muhammad SAW. Kita ini baru takbir Allahu Akbar, muncul masalah, muncul. Kadang-kadang yang tidak diingat bisa ingat dalam sholat. Ada satu ketika itu temannya hilang kuncinya, kunci. Ketemu orang fasik, hilang kunciku. Bagaimana solusinya? Oh, mau kau dapat nih? Iya, sholat sunnah. Sholat sunnah. Begitu sholat sunnah, Allahu Akbar. Selesai. Assalamualaikum. Ku tahu nih kunciku di sana. Itu tuh. Tak bisa kita ini khusyuk ini. Mulai takbir sampai salam, tidak bisa kita khusyuk. Kita ini lemah. Saya pernah adakan uji coba. Sholat duha 2 rakaat saya uji coba. Kunci kamar sendiri. Tidak bisa. Rakaat pertama masih khusyuk Fatihah. Wadduha wal laili idza saja. Masih khusyuk. Begitu masuk rakaat kedua, Allahu Akbar. Di mana lagi alamat itu kemarin? Jangan. Tidak bisa. Kita ini orang yang sibuk dan banyak pikiran, tidak mampu khusyuk. Betul ya? Masalahnya ini khusyuk ini bukan tawar-menawar, wajib. Satu-satunya cara supaya Anda bisa selamat dari ketidakmampuan khusyuk cuma satu, sholat berjamaah. Makanya jangan kita talaikan mau sholat sendiri. Jangan mau dibilang sholat sendiri. Kalau misalnya tidak sholat di masjid, minimal sholat berjamaah. Jangan macam-macam mau sholat sendiri. Wallahi. Ya wallahi. Luar biasa. Jadi janganlah lo mau coba-coba sholat sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya. Karena kenapa? Tidak mampu. Ada kan orang bilang, biar sholat sendiri sah tonji. Kalau dibahas dalam ilmu fikih, sah. Melaksanakan rukun, meninggalkan yang batal, insya Allah ibadahnya sah. Tapi antara sah sama diterima itu beda. Sah belum tentu diterima, tapi kalau diterima sudah pasti sah. Ya ini. Jadi hati-hati.
Kalau kitab-kitab fikih, syarat sholat tidak ada khusyuk. Tapi kalau kitabnya Imam Ghazali, ditambah di situ khusyuk. Karena berbicara masalah tasawuf. Jadi hati-hati nih masalah sholat ini. Wallahi.